Mazmur 34 ayat 3 sampai dengan 6 demikian. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegantaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan Allah kita, Allah yang telah menyatakan kasih dan setianya, Allah yang telah menyelamatkan kita dan memberi kita masa depan yang penuh harapan. Mari pujilah namanya dengan segenap hatimu. Saudara-saudaraku, marilah kita meteraikan persekutuan dan ibadah kita hari ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Kini ku
Mari kita persiapkan pikiran, hati kita, indera kita untuk mendengar sabda Tuhan. Dan marilah kita datang kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menolong kita supaya firman-Nya dicurahkan dan kita pahami bersama. Mari berdoa. Ya Tuhan, daripadamu-lah kebenaran dan hikmat. Firman yang keluar daripadamu menjadi penuntun kepada hidup yang berkenan. Ajarlah kami memahami firman-Mu dan bimbinglah kami hidup di jalannya. Perdengarkanlah hikmat-Mu dan jadikanlah kami baru. Demikianlah doa dan seru kami di dalam Kristus. Amin. Sabda Tuhan pada kesempatan ibadah ini diambilkan dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya dari Yosua 24 ayat 15 sampai dengan 28. Saya ulangi, Yosua 24 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan, Yosua 24 ayat 15 sampai dengan 28. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah
Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu, Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membuka telinga dan hati kita untuk mendengar dan menyambut setiap hikmat firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, selamat pagi, shalom. Kita semua, saya yakin kita semua punya memori, atau katakanlah punya ingatan atau memori yang mencatat hal-hal yang pernah terjadi di kehidupan kita, hal-hal yang pernah kita alami di kehidupan kita, hal-hal yang pernah menjadi pergumulan-pergumulan di kehidupan kita. Sampai saat ini kita punya memori itu. Dan kadang pada waktu-waktu tertentu kita mengulang kembali memori itu sebagai sebuah nostalgia. Bukan hanya mengulang, bahkan ada juga yang sampai menapak tilas, melakukan perjalanan pulang kampung, lalu ke beberapa tempat, ke beberapa daerah di mana kita bisa mengenang kembali memori kita, ingatan kita, kenangan masa lalu kita. Mungkin ketika kita masih kecil, mungkin ketika kita masih bermain-main dengan teman-teman kita, mungkin masih saat sekolah dasar atau SMP atau SMA. Kita ingat kembali, kita kenang kembali. Dan ternyata itu semua juga memuaskan hati kita, membuat kita merasa puas, nyaman, enak. Orang bangga dengan ingatannya. Orang disenangkan dengan ingatan dan kenangannya. Tapi bagaimana dengan orang yang kemudian mengalami amnesia? Orang yang kehilangan ingatan masa lalunya. Banyak orang yang seperti ini justru menderita sekali. Orang yang putus dengan kenangan masa lalunya menderita. Kenapa? Karena ternyata kenangan di masa lalu itu membentuk kesadaran diri tentang siapa dirinya. Mulai dari namanya siapa yang menjadi keluarganya atau dirinya menjadi keluarga siapa, rumahnya di mana, tempat tinggalnya di mana, komunitasnya siapa, pekerjaannya apa. Orang yang kehilangan ingatan terhadap memori itu menderita karena dia kehilangan, sama saja kehilangan catatan tentang identitas dirinya. Dia kehilangan catatan yang sebenarnya membuat dirinya sadar tentang keberadaan dan tentang dirinya sendiri. Demikian juga orang yang kehilangan memorinya ini tidak mampu lagi menjadikan memorinya itu sebagai sebuah dasar landasan untuk membuat ketetapan pilihan di masa depannya. Dan itulah yang menjadi pergumulan bagi orang-orang yang kehilangan memorinya. Nah, dari situ Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memahami begitu pentingnya memori bagi kita. Begitu pentingnya kenangan, ingatan terhadap masa lalu kita. Karena masa lalu itu membuat diri kita sadar siapa kita. Masa lalu itu membuat kita tahu bahwa ini loh saya, identitas saya.
mau memori itu, mau kenangan itu membuat kita sadar dan bisa melanjutkan hidup kita didasarkan pada pengalaman-pengalaman masa lalu, komitmen-komitmen yang sudah dibuat untuk dilanjutkan dan diteruskan. Masa depan kita satu bergantung pada kenangan kita. Pada kesempatan ibadah ini kita mengambil satu bagian dari kitab Yosua. Yosua 24 ayat 15 sampai dengan 28. Kita telah mendengar tadi. Yosua 24 ini bisa dikatakan ini sebagai sebuah perjumpaan terakhir antara Yosua dengan umat, dengan jemaat Israel, diwakili oleh tetua-tetuanya. Perjumpaan terakhir. Dan di dalam perjumpaan itu Yosua ingin sekali, rindu sekali dia membuat suatu yang menegaskan kembali bahwa bangsa ini akan berjalan di jalan yang benar. Dan oleh karena itu dia mengingatkan kembali akan hidup mereka, khususnya relasi umat dengan Allah. Bagaimana Yosua mengingatkan kembali tentang kepada siapa engkau akan beribadah, kepada siapa engkau akan mengabdi, kepada siapa engkau akan menggantungkan hidupmu. Yosua menetapkan, aku dan keluargaku hanya akan beribadah kepada Tuhan. Dan itu menjadi tantangan bagi umat Israel saat itu. Dan dengan lantang juga mereka menetapkan, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain-lain. Dan hebatnya bahwa ketetapan itu, komitmen itu, pilihan itu dibuat atas dasar memori, atas dasar kenangan. Mereka mengangkat kembali kenangan yang telah dialami oleh nenek moyang mereka, juga termasuk memori, kenangan, pengalaman yang mereka sendiri juga alami. Bagaimana Allah telah bertindak sebagai Tuhan Allah mereka yang menolong mereka, membebaskan umat itu dari rumah perbudakan, membawa mereka ke negeri yang baru, ke kehidupan yang baru, di mana mereka bisa berdaulat dan menikmati indahnya berkat Tuhan, nikmatnya berkat Tuhan. Memori itu membuat mereka kemudian menegaskan ketetapan iman mereka bahwa hanya kepada Tuhan mereka akan berbakti, beribadah, tidak kepada yang lain. Menarik ketika kita melihat itu, bahwa memori itu menolong kita, menolong umat untuk kembali menyegarkan komitmen mereka, meneguhkan iman mereka, bahwa sejenak berhenti dan mengingat akan kenangan perjalanan bersama dengan Tuhan, memori masa lalu, membuat mereka menetapkan satu tetapan untuk mereka jalani di hari ini dan menetapkan arah masa depan mereka. Demikianlah kita belajar kembali kepada diri kita. Kita punya memori, tetapi seringkali memori itu justru tenggelam, justru memudar karena kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan kita, terlalu sibuk dengan cita-cita kita, terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, terlalu sibuk dengan pikiran-pikiran kita sendiri, sehingga memori itu ada jauh di bawah, tertindas oleh memori-memori atau sebenarnya pikiran-pikiran baru yang sekarang. Dan berangkat dari sini, saya kira ini penting bagi kita, sebuah hikmat yang bisa kita petik.
yaitu berhenti sejenak, lalu mengangkat kembali memori kita. Contoh saja, kita berhenti sejenak untuk mengangkat memori kita tentang panggilan kita sebagai bagian dari umat Allah, arak-arakan umat Allah. Kita berhenti sejenak untuk mengenang diri kita, mungkin mulai dari dulu sekolah minggu. Saya selalu bersyukur sekali ketika sekolah minggu, mesti waktu itu ada tantangan berat juga. Ketika teman-teman bermain di hari Minggu, justru kami sebagai anak-anak Kristen harus pergi sekolah minggu. Tapi karena terus dorongan, semangat dari orang tua, terus dijalani sekolah minggu. Katekisasi, kadang-kadang katekisasi juga membosankan. Kadang-kadang katekisasi juga rasanya malas. Tapi saya bersyukur ketika kemudian meski ada dalam godaan malas, dalam godaan tadi membosankan, dijalani terus. Ternyata apa yang sudah dulu ada telah menghantarkan saya dalam satu titik, pengakuan percaya. Memori seperti ini yang kita angkat kembali, mengingatkan kita, menyegarkan kita kembali akan perjalanan hidup kita. Bahwa perjalanan hidup kita luar biasa. Bahwa perjalanan itu meninggalkan bekas, dan dari bekas itu kita melihat bahwa perjalanan kita itu memang sudah luar biasa sejak mulanya. Dan saat ini ketika kita mengenangkan kembali, ketika kita berkomitmen mengaku percaya di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan di gereja, kita angkat kembali memori itu. Apa yang kau janjikan? Apa yang kita janjikan? Apa yang kita komitmenkan? Ikut Tuhan, apapun juga keadaannya. Setia pada Tuhan, apapun juga pergumulannya. Mengingat komitmen itu, mengangkat dan menyegarkan kita kembali. Ya, saya pernah menjanjikan itu. Saya pernah mengkomitmenkan itu. Lalu merefleksikan, apa yang sudah kita buat saat ini? Ternyata belum banyak saya buat. Setelah saya komitmen dengan janji pengakuan percaya, toh sampai sekarang saya belum banyak memberikan sesuatu. Maka hari ini ketika kita berhenti sejenak dan mengangkat kenangan itu, kita disegarkan kembali, iman kita disegarkan kembali, dan pada saat yang sama komitmen kita diteguhkan kembali. Dan sekarang kita ditantang oleh diri kita sendiri untuk apa yang akan kita buat berikutnya, memenuhi komitmen yang telah kita buat. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak hal yang kita telah komitmenkan dalam hidup kita, dan seringkali komitmen itu tenggelam. Sekali lagi, tenggelam. Komitmen hidup berumah tangga, janji nikah yang begitu berapi-api kita nyatakan di depan pasangan kita, di depan jemaat, di depan pendeta yang melayani peneguhan dan pemberkatan. Setelah sekian lama, apa yang terjadi? Apa yang kita janjikan justru kita lupa. Nah, sekarang berhentilah sejenak dan ingatlah akan janjimu itu. Segarkanlah ingatanmu akan janjimu itu. Dan bagaimana dalam kehidupan rumah tanggamu, kita sudah lakukan itu belum? Kita sudah perjuangkan dan berikan itu kepada pasangan yang kita kepadanya kita janjikan belum? Demikian juga kepada Tuhan. Jadi saya kira baik sekali bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kita, kenangan, peliharalah kenangan itu. Tapi jangan hidup hanya dalam kenangan. Jadikanlah kenangan itu sebagai sesuatu yang terus menyemangati kita. Peliharalah kenangan, dan saat-saat tertentu berhentilah sejenak, renungkan, angkat kenangan-kenangan itu dan renungkan hidupmu, supaya engkau bisa menemukan arti hidupmu yang pernah engkau bahkan janjikan kepada pasanganmu, kepada orang, kepada Tuhan, kepada jemaat. Angkat dan terus pelihara itu.
lakukan itu. Mungkin bisa rutin juga. Bagus kalau itu rutin. Akan menolong kita untuk terus fresh, segar. Komitmen kita terjaga terus. Sehingga dalam keadaan suka kita tidak kemudian sombong dan lupa akan Tuhan. Karena kita sudah sukses. Dalam keadaan duka kita juga tidak jatuh. Justru karena di situ kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Jadi sekarang angkatlah, peliharalah kenangan itu, renungkanlah itu, dan jadikanlah itu semangat untuk buat komitmen yang sudah ada, segarkan, teguhkan, dan buatlah komitmen yang baru yang memenuhi panggilan Tuhanmu. Kiranya kita semua bukan hanya menjadi bermakna untuk kita semua, tapi kita juga bisa menjadi berkat bagi semua orang. Pujilah Tuhan atas segenap firman-Nya. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hikmat yang telah Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan. Bahwa di dalam sepanjang hidup kami Engkau hadir, Engkau bekerja, dan itu semua tercatat di dalam memori kami. Tetapi seringkali memori ini tertindas oleh memori-memori lain, sehingga apa yang telah Tuhan nyatakan dan lakukan dalam hidup kami tak lagi menjadi kekuatan kami. Kami disadarkan melalui pelayanan firman pada kesempatan ini untuk beberapa saat sejenak mengangkat memori itu ke permukaan kembali, mengingatnya, menyegarkannya, lalu menjadikan itu sebagai sesuatu yang juga menyegarkan komitmen panggilan kami, meneguhkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk segera dan kami wujudkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman ini Tuhan, dan tolonglah hamba-hamba-Mu ini supaya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang baik atas firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, sehingga apa yang menjadi maksud Tuhan dinyatakan, dan apa yang boleh dinyatakan boleh menjadi berkat. Saat ini kami ingat akan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami ingat akan Bapak Gatot Purwoko, kami ingat akan Ibu Rasim, kami ingat akan Mbak Narto, kami ingat akan Pak Wandi, kami ingat akan saudara-saudara kami lainnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu namanya. Kiranya Tuhan berkenan melawat mereka dan berkenan mengulurkan tangan kasih Tuhan, sehingga berkat kesembuhan turun atas mereka, menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan hiburkan mereka, supaya dengan penghiburan dari Tuhan mereka bangkit kembali dengan semangat untuk memuliakan Tuhan dan menjadi pelayan-pelayan yang berkenan pada Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan yang berat. Kami tahu rasanya Tuhan, seringkali kemampuan kami, hikmat kami sebagai manusia tak mampu lagi mengatasi semuanya. Kami jatuh pada keadaan buntu, tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tolong kami supaya hamba-hamba-Mu ini diberi terang, kekuatan, dan kesetiaan untuk setia dalam Tuhan, berpengharapan dalam Tuhan, sampai pada saatnya kami melihat bahwa di balik segala sesuatunya ada rancangan indah yang Tuhan buat untuk kehidupan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang kekurangan, kiranya rahmat Tuhan juga diberikan, mencukupkan mereka. Ketuk setiap hati dari hamba-hamba-Mu untuk boleh
mengulurkan tangan, berbagi satu terhadap yang lain, sehingga tak satu pun dari antara kami kekurangan atau sebaliknya kelebihan. Semuanya dicukupkan oleh berkat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang boleh dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Tuhan berkatilah supaya pelayanan ini menjadi pelayanan yang meringankan beban orang, menguatkan setiap orang, meneguhkan iman, dan membuat perubahan dalam kehidupan kami dengan keadaan yang lebih baik, di mana kasih dinyatakan, penghiburan dibagikan satu terhadap yang lain, yang lemah dibantu supaya kuat. Kami rindu kiranya semua itu bisa terjadi. Di tengah pandemi coronavirus, kami rindu ya Tuhan, pertolongan Tuhan. Apa yang boleh kami usahakan, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Berkati setiap kami. Kami yang menjaga kesehatan kami, berkati. Kami, saudara-saudara kami yang merawat saudara-saudara kami yang lain yang sakit, Tuhan berkati. Mereka yang sakit, Tuhan berkati. Mereka yang memimpin untuk mengatur, menata demikian rupa, Tuhan berkati. Sehingga kehidupan ini, kehidupan kami di tengah pandemi COVID-19 ini, sekali lagi tertata dan terjaga oleh karena Tuhan memberkati. Kami rindu wabah ini segera berlalu selesai, dan kami bisa menjalani hidup kami, hidup yang masih Tuhan karuniakan, hidup yang baru dalam suasana yang baru juga. Tuhan berkati semuanya, pemimpin kami, bangsa, negara, dan setiap orang di mana-mana. Tuhan berkati. Kiranya damai, sukacita, dan sejahtera ada di bumi, di setiap kami menapakkan diri. Inilah doa kami Tuhan. Kami angkat dalam nama Tuhan Yesus yang juga mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, bawalah persembahan bagi Allah, Dia yang telah setia memberkatimu, sebagaimana Mazmur 116 ayat 16 sampai dengan 19 demikian. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Aku bermasmur dan
persembahan kita kepada Tuhan Allah kita di dalam doa. Kehadirat-Mu ya Tuhan kami datang, membawa persembahan syukur. Sebab nyata benar kasih setia-Mu atas semua orang yang telah Engkau jadikan, diberikan semua yang diperlukan, dan dipuaskannya kami dengan segala yang baik. Engkaulah Alfa dan Omega, yang mula dan yang akhir dari segala sesuatu. Engkaulah sesungguhnya Allah yang layak ditinggikan, sebab kemuliaan-Mu mengatasi langit, kuasa-Mu memerintah atas semesta alam. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku kekasih, pergilah dengan selamat dan jadilah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah berdiri teguh, jangan goyah. Tetaplah giat dalam pekerjaan Tuhan, sebab kita semua tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Kembalilah ke rumahmu, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Kembalilah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.